di laundry 2, seminggu 2. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dia cuci? Itu kan masih bersih. Iya, kalau bersih saya setuju. Tapi kalau sucinya dijamin enggak? Apalagi di masjid apa namanya yang ada penduduknya, anak kecil kadang-kadang main, apalah ini. Kalau masjid-masjid tingkat kecamatan kan, yang masjidnya juga tidak terlalu sering ya, tidak terlalu banyak, beda dengan masjid perkampungan. Akhirnya di laundry. Makanya prinsipnya itu bukan bersih, tapi harus suci. Tempatnya suci. Kita mau sholat, bawa sejadah di rumah yang bersih. Sejadahnya hamparin di tempat yang najis. Mau karpetnya najis, mau temboknya najis, ditutuplah dengan sejadah. Sholat sah sholatnya. Gimana Ustaz kalau misalkan ada najisnya? Ada najisnya, lalu kita tutup najisnya itu dengan sejadah kita. Jadi ayat tai cacat ditutupan sejadah, ditutupin dengan sejadah kita, lalu kita sholat di atasnya. Sah apa kagak? Sah. Syaratnya kalau tidak rembes ke atas. Misalkan ada najis, lalu ditutuplah dengan sejadah yang bersih. Kalau najisnya itu tembus ke atas, tembus ke sejadahnya, itu enggak sah. Tapi kalau najisnya tidak tembus ke sejadahnya, kata para ulama itu dihukumi sah. Makanya syarat sholat yang ketiga, tempatnya harus suci. Bagaimana kalau ada masalah seperti ini? Kita sholat pakai sorbannya panjang, 4 meter sorbannya, sampai-sampai dia gerak. Itu sorban ujungnya mah nggak ikut gerak, saking panjangnya. Dia rukuk, dia sujud gitu. Itu sorban yang ujungnya itu nggak ikut gerak. Lalu pas kita sholat, ternyata di ujung sorban kita ada kucing lagi itu, ataupun ada anjing lagi duduk di sorban yang kita pakai, maka itu hukumnya tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena seperti sholat membawa najis. Awas. Makanya tempat-tempat sholat itu harus benar-benar steril, harus benar-benar kita jaga. Karena kalau tempatnya najis, berarti sholatnya tidak sah. Kalau orang sholatnya tidak sah, berarti sama meninggalkan sholat. Sehingga kata para ulama, tidak ada dahsyatnya, tidak ada sesuatu yang lebih dahsyat seseorang akan matinya suul khotimah. Itu yang pertama adalah tarkus sholat. Jadi ada dalam kitab Syarah Ratib Al-Idrus itu dijelaskan bahwa sesuatu yang banyak dan sering terjadinya, ada seseorang matinya suul khotimah itu gara-gara meninggalkan sholat. Jadi sholat itu dampaknya besar. Kalau orang meninggalkan sholat, itu kemungkinan besar matinya
tersiksa, maka bunuh orang itu. Bunuhnya bukan karena kufur, tapi karena had. Berarti kalau begitu agama tidak memuliakan orang dong. Karena dibunuh itu saking mulianya sholat, saking mulianya sholat, bahkan saking jangan orang berani meninggalkan sholat. Karena kemuliaan manusia itu ada terletak pada sholatnya. Kalau dulu Bapak, walaupun orang nggak melanggar sholatnya, itu sholat Jumat itu nggak ada yang berani meninggalkan. Ada preman lah, sholatnya ya sehari 4 kali, 3 kali. Tapi ketika waktu sholat Jumat itu nggak ada yang berani meninggalkan sholat. Tapi sekarang subhanallah, orang bukan cuma meninggalkan sholat biasa, kan? Meninggalkan sholat Jumat itu berani. Padahal dia nggak tahu sebesar apa dosanya orang meninggalkan sholat Jumat. Allah. Makanya ini yang ngeri pada diri kita. Makanya tidak ada tempat yang aman sekarang. Tempat yang aman yaitu tempat di mana tempat tersebut orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berada di suatu tempat yang mana tempatnya itu banyak maksiatnya, itu termasuk tempat yang tidak aman. Contoh kecilnya Cianjur. Cianjur itu daerah yang paling aman dari dulu. Baru terdengar, belum terdengar di Cianjur ada begini, ada begini, ada begini. Laut jauh, pegunungan cuma ada Gunung Gede doang. Itu sebetulnya daerah yang aman. Yang aman itu daerah itu Bogor sebetulnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala guncang Cianjur? Tentu ada sabab batiniah, bukan sabab dohiriah. Karena musibah Allah turunkan itu tentu ada sebab. Yang paling dominan adalah sebab batiniah, bukan sebab dohiriah. Dulu zaman Nabi Nuh alaihi salam itu seluruh manusia Allah terang, Allah kasih banjir yang besar. Yang selamat itu kan cuma 80 orang. Emang ada tanggul jebol dulu? Enggak ada. Kalau banjir ada tanggul jebol, ya ngertilah timbul banjir. Misalkan Saguling jebol, Karawang, Jakarta kebanjiran, ya ngertilah. Dulu zaman Nabi Nuh itu banjir bandang, semua mati, tidak ada yang bisa, kecuali yang ada di perahu itu tidak ada tanggul jebol. Keluarnya air itu dari tempat masaknya, tinahau keluar cair. Jadi naon? Jadi banjir bandang, tidak ada yang selamat, semua meninggal, semua mati. Kenapa? Karena di situ ada sebab banjir. Umatnya diajak oleh Nabi Nuh 950 tahun, tetapi menolak, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan sebab banjir. Apakah orang sudah tidak berani meninggalkan sholat? Apakah orang sudah menolak kebenaran? Ataupun apa sebab banjirnya? Itu kan yang menjadikan sebabnya. Likul musibah sabab. Setiap Allah menurunkan musibah, tentu di situ ada sebabnya. Dulu Aceh kena tsunami
dari diri kita sendiri yang melalaikan perintah Allah, yang banyak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga adalah tempatnya harus suci. Selanjutnya warabihu al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat-syarat itu yang keempat, orang yang sholatnya harus tahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Jadi harus tahu sebelum sholat itu dia harus tahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai sholat tapi nggak tahu waktu sholat. Pak, mau kemana? Mau sholat? Sholat apa? Sholat zuhur. Emang sudah masuk waktu sholat zuhur? Nggak tahu, mau sholat aja tadi. Pak, mau kemana? Pagi-pagi ya mau sholat. Sholat apa Pak? Misalkan sholat zuhur. Emang sudah masuk waktu sholat zuhur? Ya nggak tahu, mau sholat zuhur aja tadi. Kita harus tahu al-ilmu, mengetahui bidukhulil waqti, bahwa waktunya itu sudah masuk. Itu mah donan, mau secara don sangkaan saja. Oh, kata hatinya, sangkaannya sekarang sudah masuk waktu sholat. Ya silahkan sholat. Ataupun bisa lagi dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad boleh, boleh. Yang jelas ketika kita sholat, kita harus mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Mau tahu secara don sangkaannya ataupun mengetahui secara ijtihadiyah. Maka falau shalla bi ghairi dzalik lam tasis sholatu. Kalau ada orang sholat ternyata dia tidak mengetahui sudah masuk waktu sholat, main sholat aja, belum tentu waktu sholatnya itu masuk apa udah masuk apa belum. Pokoknya mah jam 11:30 sholat. Atau orang sekarang apa patokan sholatnya itu jam, patokan sholatnya itu jam, sehingga ada yang sholat tingkat itu jam 12. Jadi biasa jam 12, boleh itu jam 12. Jadi setengah 12 itu masih ada yang kerja, padahal setengah 12 lewat 10 menit itu sudah ada. Jam 12 sudah selesai katanya. Sehingga orang sekarang itu adan berkumandang adan di masjid itu baru ada 10 orang, 20 orang. Sholat Jumat itu datangnya itu kebanyakan pas khutbah imam khutbah baru datang. Sementara khutbah itu ganti
40 orang yang mungkin, bukannya musafir, yang mungkin dan laki-laki. Kalau kurang dari 40 orang, menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Walaupun ada mazhab yang lain bahwa 4 orang cukup Jumatan, itu bukan yang dipakai sama kita. Yang dipakai sama kita adalah 40 orang. Ini kadang-kadang nggak paham. Yang kedua, saking nggak pahamnya, khutbah itu seperti sholat, sehingga ketika imam khutbah, shofnya itu masih kosong. Jadi duduknya itu masih di tempat duduk masing-masing. Belum shofnya itu dirapatkan, shofnya itu diluruskan. Oh, kebanyakan masih ada yang shop-shop yang kosong kan. Kalau ketika khutbah, ketika sholat baru istawu sufufakum, baru. Sementara kan khutbah itu kan seperti sholat. Harusnya ketika khutbah itu kan shopnya rapat, ada yang kosong isi, untuk meraih kesempurnaan sholatnya, meraih kesempurnaan Jumatnya. Udah datang pas ada, pas khutbah saf masih kosong, itu kira-kira kesempurnaan Jumatannya dapat apa enggak? Udah assalamualaikum, likum kabur. Kira-kira dengan sholat Jumatnya ampuni nggak dosanya? Padahal Allah menyediakan kafarah, ada kafarah tiap hari, ada kafarah seminggu sekali, ada kafarah sebulan sekali, ada kafarah setahun sekali. Jadi ada kafarah penghapus dosa, ada penghapus dosa itu sehari sekali. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia sholat duhur berjamaah, maka dosa dari subuh sampai duhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa sholat duhur berjamaah, lalu sholat asar berjamaah waktu, maka dosa dari duhur sampai asar diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sholat asar berjamaah, sholat maghribnya juga berjamaah, maka dosa dari asar sampai maghrib Allah ampuni. Barang siapa yang sholat maghrib berjamaah, sholat isya